Hanifa Aulia, student number 107. Hello everyone, my name is Muhammad Wajriski Amanda and my last student number is 115. Hello everyone, my name is Ilvia Melia Denisa Putri and my student number is 134. Hello, my name is Firinda Alifa and my student number is 149. Jembatan Merah or Red Bridge in English is one of the heritage sites in Surabaya. It is located in Jalan Kembang. The history behind this famous heritage was through sweat and blood. Jembatan Merah is known as the battlefield of our heroes in the 1945 movements in Surabaya. Many lives died, and supposedly it seems terrible because the death of Arek-Arek Surabaya or the people who fought the war become horrific. Despite of its bloody heroic background, Jembatan Merah nowadays is no more than a bridge for vehicles passing by. In here, we would like to propose our idea in the form of modern food market corner to restore and upgrade the location so Jembatan Merah could be more interesting to be visited as well as to open an opportunity to the economy sector. Within the increasing customers to buy meals, food market becomes a high demand. According to data from the Focus Economy Outlook 2020, creative economy sector contributed around 1,100 trillion rupiahs of the 2020 national GDP, in which 41% coming from the culinary subsector. Based on this high number of economy sector contribution, our idea would be fit nicely to urban stream. To make our historical theme and food market corner compatible, we then decided to support traditional foods and beverages for the main servings in the location. However, this one closed the available slot for modern foods and beverages. The main element of our modern food market corner is food truck. The reason why we choose food truck was because food trucks are one of the advanced epitomes of improved technology where we can enjoy our meals outside the restaurant. Other than that, food truck is the new trend for people in this modern era, especially young people, thus utilizing food trucks as the food stands would stand the flow in this growing culture. For the marketing strategy, we have decided to use affiliate marketing strategy where we promote our products through a partner called affiliate that in return receives a payment. More specifically, we are planning to use the service of influencers since they can introduce and influence people to try new products, in which we can obtain the advantage to introduce our freshly established product supported by the influencer's nice review. And since the target for marketing in Jalan Jembatan Merah is for all age groups, the promoting attempt would be easier to be done. We also think that this useful strategy could be including the interactive and eco-friendly packaging for the alternate version of styrofoam packaging. We had interviewed several interviewers to know their opinion about our idea. The interviewers were ranging from around and within Surabaya city. Ya, saya tahu. Ya, saya tahu. Ya, saya tahu Jembatan Merah. Sebagai orang Madura, saya tahu Jembatan Merah terletak di Surabaya. Dan saya pikir Jembatan Merah memiliki kesan yang bagus dan memiliki arti sejarah yang penting bagi orang-orang Surabaya. Ya, saya tahu. Jembatan Merah adalah tempat yang sangat bersejarah yang berada di kota Surabaya. Menurut sejarah, Jembatan Merah tersebut berada di pusat perekonomian Belanda saat dulu. Yang dulunya saya tahu itu tepat di tengah jalan adalah kantor gubernur Belanda. Yang sekarang sudah tidak ada jejak bangunannya dikarenakan sekarang dijadikan jalan protokol kota Surabaya. Itu yang saya tahu. Saya rasa masih terawat dengan baik ya. Tetapi saya kurang begitu tahu bagaimana kondisinya saat ini. Karena tempat tinggal saya dengan lokasi Jembatan Merah itu terbilang jauh dan sudah lama saya tidak pernah melewati daerah tersebut. Kalau yang saya tahu dulu waktu wali kota Surabaya Bu Risma hari ini itu selalu membersihkan jembatan tersebut dengan menyirami jembatan untuk membersihkan dari kotoran yang menempel dan dicat ulang dengan kerjasama Pemkot Surabaya.
Apalagi Putri Risma hari ini juga suka menambahkan hiasan tanaman gantung pada jembatan tersebut, sehingga terkesan ada penghijauan di sekitar jembatan merah tersebut. Tapi semenjak Putri Risma hari ini menjadi menteri, kemarin saya lihat terakhir itu sepertinya sudah tidak ada lagi pembersihan yang secara rutin gitu. Tapi tetap terlihat terawat kok. Saya pikir jembatan merah saat ini masih dikenal baik oleh semua kalangan masyarakat di sekitar Surabaya, terutama penduduk asli. Surabaya pasti mengetahui akan hal itu, dengan warna merah yang mencolok dan memberi kesan nasionalisme dan prestisi sejarahnya. Dan saya sebagai orang Madura mengetahui akan hal tersebut. Terakhir saya lihat sih baik-baik aja. Kalau dilihat dari kondisinya, emang jembatannya itu dirawat sama pemerintah, kayak pagarnya itu dicat lagi gitu. Mungkin biar nggak karatan sih. Itu menurut saya salah satu bentuk upaya dari pemerintah. Saya pikir terdapat dampak positif dan negatifnya dengan dibangunnya food market atau food truck di sekitar jembatan merah. Seperti yang kita ketahui bahwa jembatan merah merupakan situs akses transportasi perdagangan antara Kalimas dengan gedung residensi Surabaya. Kalau menurut saya, jika dibangun food market di sekitar samping sekitar jembatan merah akan memberikan kemudahan bagi pelaku ekonomi untuk berdagang dengan konsep memberikan food truck dengan konsep food truck, tapi dengan memberikan kesan rapi bagi jembatan merah sebagai sektor pembangunan warisan budaya dan pariwisata. Hal positif lainnya juga akan berdampak pada perekonomian di sekitar jembatan merah. Hal ini dikarenakan penjualan praktis dan efisien dalam menjajakan produknya. Sedangkan kalau untuk pandangan negatif, menurut saya akan berdampak pada kurangnya lahan untuk stand food truck di sekitar jembatan merah. Dan hal ini juga akan memberikan implikasi pada kemacetan yang ada di sana. Saya pikir hal ini bisa diatasi dengan koordinasi dari pemerintahan setempat dengan memberikan upaya prosedur atau kebijakan akan hal tersebut kepada masyarakat sekitar. Menurut saya sih kebantu sih iya sih, memang dari segi perekonomiannya. Cuman kalau saya lihat dari situasi atau daerah di sana, itu kan banyak pedagang-pedagang kecil kayak jualan gorengan atau minuman. Bahkan di sana kan juga banyak angkot-angkot sih. Mungkin bakal ada kontranya sih kalau menurutku. Bakal ada permasalahan gitu. Menurut saya konsep itu bisa dilakukan karena akan menimbulkan dampak positif bagi masyarakat dan kota Surabaya. Terlebih di sekitar jembatan dialokasikan dan ditata rapi menjadi food corner atau dengan konsep food truck tersebut dengan mengutamakan UMKM masyarakat sekitar, sehingga kesejahteraan masyarakat sekitar juga bertambah baik dan pemasukan menjadi bertambah. Dengan adanya konsep ini, mungkin kalau di sisi negara, jembatan merah ini dapat dikenal oleh masyarakat luas, bahkan bisa sampai ke luar negeri, dan masyarakat semakin banyak tahu tentang sejarah dari jembatan merah ini. Jika akan dibangun food market dengan konsep food truck tersebut, menurut saya hal tersebut dapat membantu para pelaku ekonomi di sekitar jembatan merah. Jadi tertata rapi kawasan lalu lintasnya juga, dan juga bisa menjadi lebih terawat gitu daerah sekitar situ. Menurut saya ya, mungkin akan ada perubahan, tetapi dalam skala kecil. Karena kalau saya ingat-ingat, Jembatan Merah itu kan merupakan salah satu destinasi wisata di Surabaya. Tetapi kalau dalam peletakan strategis konsep food truck-nya itu mungkin agak susah. Pertama, Surabaya itu terkenal dengan penduduk yang padat, dan juga arus kendaraannya juga
Takutnya kalau ditambah dengan konsep tadi, malah akan membuat jalanan macet ya. Dan saya kira sudah sudah dilakukan pelebaran jalan juga. Dan lagi pula di sekitar Jembatan Merah itu terdapat bangunan untuk membuka toko kelontong gitu, dan kerap kali menjadi tempat angkringan atau peristirahatan bagi supir angkot atau bemo. Tentu saja akan mempengaruhi nilai jembatan sejarahnya itu. Seperti apa yang saya katakan sebelumnya tadi, bahwa semakin masyarakat tahu tempat Jembatan Merah ini, maka masyarakat semakin bertanya-tanya dan ingin tahu tentang sejarah ini. Dengan hal ini mungkin Pemkot dari Surabaya dapat sepenuhnya memperhatikan dan merawat Jembatan Merah tersebut berkenaan dengan perkembangan perekonomian di sekitar daerah tersebut, sehingga sejarah atau ikon Jembatan Merah tetap selalu dikenang dan dijaga oleh semua orang. Tentu bisa sih, karena mungkin bisa ditambahkan kayak biasanya cara untuk menarik pelanggan kan kayak ini sih, menambahkan spot-spot foto di sana, terus mungkin bisa ditambah kayak ornamen-ornamen mungkin yang menggambarkan sejarah di sana, atau mungkin bisa ditambahkan patung yang bisa menggambarkan kisah di balik jembatan itu. Kalau tidak salah ya, beberapa tahun lalu, tahun 2010 kalau tidak salah, sudah dilakukan revitalisasi, tetapi terjadi masalah adanya ketidaksetaraan atau ketidakserasian pendapat antara pemerintah dengan masyarakat di sana, dan juga pemerintah daerah dengan pemerintah kota terkait penetapan status cagar budaya pada suatu bangunan di sana. Terus yang saya tahu melalui berita yang saya baca ya, salah satunya bangunan yang menjadi peninggalan sejarah di sana itu dicat dengan warna-warni dan terbilang asal-asalan. Dari situ penduduk pun merasa kecewa. Tetapi kalau semisal revitalisasinya itu dilakukan secara matang dengan memperhatikan aspek peninggalan sejarah yang telah ditinggalkan di kawasan tersebut, mungkin tidak akan ada masalah ya selama dalam proses improvisasi tidak menghilangkan nilai sejarah di kawasan tersebut. Menurut saya tergantung konteks dalam pembangunannya. Kalau menurut saya Jembatan Merah bisa diimprove tanpa menghilangkan nilai sejarahnya. Pemerintah harus membuat kebijakan yang rasional dengan kesepakatan antar pihak, khususnya dengan para warga. Seperti yang kita ketahui, sejarah Jembatan Merah yaitu dikenal sebagai sejarah tempat terjadinya pertempuran 10 November 1945. Jembatan ini juga digunakan area-area Surabaya sebagai tempat bertahan ketika terjadinya pertempuran, peperangan. Dengan pelampiasannya, maka jembatan itu dicat dengan warna merah yang memberikan kesan bahwa pertumpahan darah di sana harus dikenang. Kaitannya dengan improvisasi, seperti saya yang katakan sebelumnya tadi, pemerintahan bisa melakukan koordinasi yang aktual dan bisa mengembangkan Jembatan Merah tanpa menghilangkan kesan nasionalisme pada Jembatan Merah tersebut. All in all, the idea of food truck is welcome to the around Jembatan Merah, as they are good for economy and tourism. However, in this case, the government and the locals need to be hand in hand for this improvement. The traffic jam that could possibly happen could be avoided by possibly use as minimal room as possible for the vendors, and gives maximum amount of parking lot and room for visitors to roam around in ease. The paint used for the painting that may get dull over time due to rain and heat could be repainted in a certain period, may be an option to overcome it.